Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati dari Kepala Kemenak Kabupaten Rembang, Pak Muhson beserta jajarannya yang ada di kecamatan, baik itu biasanya nih KUA, Kepala KUA, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan. Forkopimda Kabupaten Rembang ini luar biasa lengkap, atau yang mewakili. Lalu ada Kepala Pertanahan Kabupaten Rembang, terima kasih atas dukungannya kepada Kemenak Kabupaten Rembang untuk mewujudkan sertifikat wakaf. Dan tadi sudah kita serahkan, hanya simbolis saja, akan tetapi itu akan terus bergulir. Dan ini saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Ini bisa diadopsi di 35 kabupaten kota karena permasalahan wakaf ini masih menjadi PR kita bersama. Juga yang tidak kalah penting yang saya hormati, di sini ada Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Rembang, Bapak Muhammad Solihin matur suwun, beserta sivitas akademisi Madrasah Aliyah Negeri 2 Rembang. Yang saya banggakan Mas Gunawan selaku Kepala Biro Kesra Provinsi Jawa Tengah yang hadir membersamai saya. Ini yang menjadi leading sektor untuk kerjasama dari Pemprov dengan Kemenak lewat Kanwil Kementerian Agama dari Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu, kepala-kepala sekolah, kepala RA yang berkesempatan hadir pada kesempatan yang baik ini dalam acara Sarasehan 1 jam lebih dekat bersama Wakil Gubernur. Saya rasa Kabupaten Rembang sudah dekat dengan saya karena saya dari Rembang, sehingga pada acara yang baik ini, Hari Bakti Sosial, saya memilih di Kabupaten Rembang. Pak Kanwilnya, Pak Saiful, Pak Kanwil Kemenak, Pak Saiful juga menghubungi saya izin untuk kegiatan Kementerian Agama pada kali ini saya tak di Kabupaten Rembang saja. Kebetulan juga suasananya kan suasana tahun baru, liburan gitu kan, mending saya di Rembang bisa pulang gitu, kira-kira seperti itulah. Ternyata ya enggak liburan juga, saya baru nyampe di rumah tadi jam 5:30 pagi dari Kediri. Saya menghantarkan anak saya untuk kembali ke pondok dan alhamdulillah bisa hadir di acara ya kalau bahasa kerennya itu ulang tahunnya Kementerian Agama ke-80 lah. Maka saya ucapkan selamat hari ulang tahun Kementerian Agama yang ke-80, khususnya untuk Kabupaten Rembang. Tokoh-tokoh agama yang hadir pada kesempatan kali ini yang saya hormati, yang nggak mungkin saya sebut satu persatu. Di sini hadir banyak orang-orang yang dulu pernah khidmah di Kementerian Agama yang sudah purna, tetapi purna itu hanya usia di jabatan, Pak, tetapi untuk khidmah kepada masyarakat khususnya keagamaan tidak ada kata-kata purna. Maka saya ucapkan terima kasih
Bapak Ibu yang kami hormati, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan anugerahnya, kenikmatannya, kekuatannya kepada kita, sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama-sama dalam acara Sarasehan. Apa-apa saja yang nanti kita bahas, utamanya adalah sinergitas kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kementerian Agama. Ketika kita bicara tentang agama, nggak mungkin kita lepas begitu saja di pemerintahan, nggak mungkin. Karena di dalam Pancasila kita itu di sila pertama sudah dijelaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, artinya negara tidak boleh lepas dari agama. Maka ketika pemerintah itu tidak bisa lepas dari keagamaan, maka kami di pemerintahan juga tidak boleh tidak bekerja sama, berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama sama dengan Kementerian Pertanahan, dengan Kementerian Hukum, yang mana jalurnya mereka sampai di tingkat kabupaten. Bahkan kalau Kementerian Agama sampai di tingkat kecamatan-kecamatan. Sehingga kami di pemerintah daerah, baik itu tingkat 1 maupun tingkat 2, ya harus melakukan sinergi kolaborasi kerjasama. Di antaranya yang berkaitan dengan keagamaan. Maka kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2018 sampai saat ini kami juga melakukan kolaborasi kaitannya dengan guru-guru agama. Yaitu bagaimana kami memberikan insentif yang tadi sudah disampaikan, bahwa kami memberikan insentif kepada guru agama. Kalau tadi oleh moderator disampaikan agama Islam, bukan. Kami seluruh agama kami berikan insentif. Bukan hanya untuk agama Muslim saja, tetapi seluruh agama yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa Tengah kami kolaborasikan. Yang mana di tahun 2018 seingat saya itu jumlah penerimanya waktu itu baru sekitar 140 sekian ribu guru-guru agama yang mendapatkan insentif. Setiap tahun kita kembangkan sampai pada tahun ini. Di tahun 2026 penerimanya ada 230.083 orang yang menerima insentif dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah lewat APBD, dan kami kerjasamakan dengan Kementerian Agama, yaitu Kanwil Kementerian Agama, sehingga uangnya kita hibahkan. Kami tidak membagi secara langsung, tetapi yang membagi adalah dari Kementerian Agama di 35 kabupaten kota termasuk dari Kabupaten Rembang, yaitu nilainya ada 277 miliar 46 juta, yang ini sudah sebentar lagi akan kita transfer ke Kementerian Agama wilayah Jawa Tengah, yang nanti juga akan diturunkan ke kemenak-kemenak di kabupaten kota. Kami juga ucapkan terima kasih kepada kantor-kantor kemenak kabupaten kota yang mengawal program insentif guru agama. Bukan hanya menyalurkan saja, tetapi juga berupaya bagaimana guru-guru agama ini mendapatkan yang namanya perlindungan
lewat BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga penerima manfaat, bukan manfaat, penerima insentif guru-guru agama ini secara otomatis menerima BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun ini belum semuanya bisa bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi saya mengapresiasi Kabupaten Rembang karena dari Kabupaten Rembang inilah yang pertama kami kerjasama dengan Kemenak terkait insentif guru agama yang berkolaborasi dengan lembaga lain yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Maka saya ucapkan terima kasih dan ini yang akhirnya dikembangkan di 35 kabupaten kota. Dan ini menjadi pembahasan yang luar biasa karena nyuwun sewu menungson niku nggak mungkin urip terus. Menungson niku nggih wonten istirahate. Kadang istirahat keranten sakit dipeksa. Tapi wonten istirahat keranten disuwun kalih pangeran, gitu. Nggak semuanya. Nah, dari kami insentif ini kita kembangkan sehingga kawan-kawan dari pengajar keagamaan yang menerima insentif guru agama ketika nyuwun sewu meninggal di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemarin baru mungkin sekitar setengah bulan yang lalu kami juga dihubungi. Saya nggak tahu siapa. Yang jelas dari Kendal, WA namun mengucapkan, Gus terima kasih kami diperhatikan. Suami saya meninggal mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan senilai 40 juta kalau nggak salah dari kerja keras pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kula mboten kenal, wong niku kula nggih namung nyaluraken tok, sing ngerti malah janik beliau yang mendaftarkan guru-guru agamanya siapa saja, kula namung menganggarkan aja kebijakan mawon. Bapak Ibu yang kami hormati, selain guru-guru agama, kami juga bekerja sama dengan Kementerian Agama dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong berkolaborasi bagaimana program utama dari Kementerian Agama ini bisa berjalan baik, yaitu kerukunan umat, baik itu kerukunan beragama maupun kerukunan berkehidupan di tengah-tengah masyarakat, karena ini juga menjadi salah satu cita Bapak Presiden kita dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu memperkuat ideologi Pancasilanya, toleransinya, lalu kerukunannya, demokrasinya, begitu juga hak asasi manusianya. Maka kami berkolaborasi benar, baik itu lewat FKUB maupun lewat tokoh-tokoh agama. Kami ajak lewat pemerintah daerahnya. Memang Bapak Ibu, kita belum semuanya bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi Bapak Ibu, di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah sudah ada 3 kota. Yang pertama kota Salatiga, yang kedua kota Semarang, yang ketiga Magelang. Ini yang sudah mendapatkan apresiasi penghargaan dari pemerintah pusat terkait kerukunan beragama, kota atau kabupaten toleransi, termasuk Jawa Tengah. Sehingga ini adalah dampaknya banyak provinsi-provinsi yang lain ketika ketemu dengan kami bertanya, bagaimana Jawa Tengah bisa membuat kawasan yang toleransinya luar biasa?
Sehingga 3 kabupaten kota tadi itu menjuarai di tingkat nasional dari kabupaten kota se-Indonesia. Yang kemarin salah satu bentuk toleransinya Bapak Wakil Presiden kita mengunjungi di Kota Salatiga untuk menghormati kawan-kawan kita yang beragama Kristen maupun Katolik yang melakukan hari besar Natal. Dan ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Kenapa kami berkolaborasi dengan Kementerian Agama lewat FKUB? Karena ajaran di kita diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, untuk toleransi. Ketika itu beliau ditawari oleh Quraisy Makkah untuk berdamai. Gimana untuk kita berdamai aja? Tahun ini kita mengikuti Anda Muhammad untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan dan keimanan Muhammad. Tetapi tahun depan kita saling menghormati, ibadahnya mengikuti kepercayaan kita. Bagaimana? Kata Rasulullah, nggak bisa. Kami nggak mungkin mengajak kalian untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan ibadah kami. Begitu juga sebaliknya, kami nggak mungkin mengikuti ibadah kalian sesuai dengan keimanan dan kepercayaan kalian. Maka kata Rasulullah, ya udah, kalian beribadahlah secara kepercayaan kalian. Begitu juga kami beribadah sesuai dengan keyakinan dan ibadah tata cara ibadah kami. La a'budu ma ta'budu. Jadi ini yang diajarkan Nabi kita, sehingga ini kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah benar-benar getol untuk mengkampanyekan ini. Berkolaborasi dengan Kementerian Agama, berkolaborasi dengan tokoh-tokoh agama. Di dalamnya ada FKUB, memang belum seluruhnya kabupaten kota di Jawa Tengah ini mendapatkan penghargaan. Akan tetapi saya rasa sudah 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah atas kolaborasi Pemprov dengan Kanwil Kemenak memberlakukan bagaimana toleransi itu berjalan. Sehingga saya senang saat-saat ini, dan ini Jawa Tengah menjadi percontohan. Tidak ada lagi ibadah di gereja-gereja yang melibatkan orang-orang Muslim untuk ikut beribadah ritual keagamaan mereka. Akan tetapi mereka mengundang kita ketika acara resepsi hari besarnya. Karena waktu itu saya sampaikan kepada tokoh-tokoh agama yang lain, saya sampaikan dengan Kemenak waktu itu masih siapa Pak Mustain. Nah, ya. Waktu itu masih Pak Mustain, belum Pak Saiful Mujab. Kita ketemu dengan diskusi dengan kawan-kawan beragama yang ada di Jawa Tengah, ada Konghucu, ada Kristiani, Katolik dan lain sebagainya. Kita sampaikan ibadah itu hak masing-masing pemeluk agamanya. Kita ini hanya mengikutinya, mempercayainya, dan tidak boleh ada kebersamaan dalam beribadah. Kami juga mengundang kalian ketika Hari Raya Idul Fitri. Tetapi kami ngundangnya makan-makan opor sama lontong. Kami nggak ajak kalian untuk melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, apalagi melakukan zakat fitrah. Bener nggak saya bilang gitu? Kami nggak ajak.
Tetapi kami ngajak ketika itu ritualnya selesai, ibadahnya selesai semua, ketika kami makan-makan opor ayam, biasanya menawi lebaran itu kan wonten lontongnya toh nek temriki kupat kalih opor lah, ayo mangan bareng-bareng. Nah ini juga bentuk nanti ke depan ketika Natalan silahkan kalian beribadah, setelah Natalan mangan-mangan aku ya mbok aja ditinggalno, diundang melok mangan ngoten. Nah inilah toleransi yang dibangun di Jawa Tengah sampai saat ini. Maka kemarin kita refleksikan di Salatiga ibadah mereka Natalan itu dimulai sejak jam 4, jam 3, jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Saya mendampingi Pak Wapres, datang ke lokasi itu sudah jam setengah 6, acaranya belum selesai ibadahnya. Maka kami nggak ikut masuk. Kami ada di ruangan transit, ngobrol-ngobrol, makan-makan. Setelah mereka beribadahnya selesai, kami baru diundang untuk gabung dengan mereka. Nah ini, jadi ini yang kami lakukan sehingga kerukunan beragama, saya ucapkan terima kasih. Ini antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kementerian Agama lewat Kanwil dan diteruskan di kabupaten kota. Ayo kita wujudkan. Jawa Tengah ini, Kabupaten Rembang ini menjadi provinsi dan kabupaten yang memiliki toleransi tinggi, yang memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945, yang memberlakukan Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, sehingga di Kementerian Agama itu ada yang namanya Indeks Kerukunan Umat Beragama yang menilai dari Kementerian Agama. Pada tahun 2025 kemarin sudah dilakukan penilaian-penilaian kerukunan umat beragama di Indonesia. Ini nilainya 77,89. Ini sudah masuk ke kategori tinggi. Akan tetapi Bapak Ibu, hasil kerjasama pemerintah provinsi dengan Kementerian Agama di 35 kabupaten kota, alhamdulillah di Jawa Tengah nilainya lebih tinggi daripada nasional. Nilainya 80,07. Ini meningkat dari tahun ke tahun. Ini capaian-capaian kita bersama antara pemerintah provinsi, Kementerian Agama, baik itu Kanwil atau di Kemenak, kabupaten kota, karena tidak mungkin kami pemerintah provinsi ini melakukan kerjasamanya hanya dengan Kanwilnya saja. Kalau itu tidak diturunkan ke kabupaten kota, maka tidak mungkin itu bisa terwujud. Sehingga kami juga ucapkan terima kasih ke Kementerian Agama yang ini juga membantu kami. Ada yang namanya Kampung Jawa Tengah yang membumikan nilai-nilai moderasi beragama. Di Jawa Tengah ada 75 kampung. Lalu ada 28 desa di Jawa Tengah yang memiliki program, mengikuti program dari Kementerian Agama, yaitu Desa Sadar Kerukunan. Ini juga sudah luar biasa. Maka ini nanti ke depan kami juga ingin sinergikan, kolaborasikan dengan pemerintah provinsi, karena kami memiliki program yang namanya Kecamatan Berdaya. Kecamatan Berdaya ini kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Hukum yang memberikan bantuan hukum atau pendampingan hukum kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah. Dan ini Jawa Tengah luar biasa. Untuk bantuan hukum sudah seluruh desa di Jawa Tengah dan kelurahan yang bekerja sama dengan Menteri Hukum. Sehingga ini tingkat kerjasamanya sudah termasuk yang terbaik se-Indonesia di Jawa Tengah ini. Maka
ke depan dengan adanya program dari Kementerian Agama, Desa Sadar Kerukunan dan Kampung Moderasi Beragama yang jumlahnya baru 28 desa dan 75 kampung, kami ingin kembangkan lagi. Kita kolaborasikan. Karena program kami Kecamatan Berdaya salah satunya adalah memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat rentan, yaitu ibu lansia, orang tua, orang yang berkebutuhan khusus, kepada anak-anak perempuan yang memiliki cenderung disabil bullying dan lain sebagainya. Sehingga kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga bekerja sama dengan Kementerian Agama. Lewat pendidikan, program yang namanya pesantren anti bullying. Ini juga sudah kami lakukan beberapa kali pelatihan. Memang pelatihannya ini belum sampai di tingkat kabupaten. Baru kita adakan di Semarang, kita undang, tetapi semua sudah ada, termasuk di Kabupaten Rembang. Di Kabupaten Rembang ini menjadi contohan pada tahun 2022-2023 kami dengan Kementerian Agama lewat Kanwil sudah memberikan pendampingan pendidikan pesantren anti bullying yang kami kerjasamakan dengan UNICEF, memberikan pelatihan pertama kali di Kabupaten Rembang, salah satunya Pondok Pesantren Alhamdulillah. Buntin namanya di sana Sulang Kemadu, ada Pondok Pesantren Al Anwar 4, lalu ada dari Lasem, saya lupa nama pesantrennya, itu kita undang dan pelatihannya di Kabupaten Rembang. Tetapi untuk tahun 2025 kemarin, beberapa pelatihan antara kami pemerintah provinsi dengan Kemenak, Kanwil Kemenak, kami melakukan pelatihannya baru di Semarang. Kita undang dari berbagai pondok-pondok pesantren yang ada di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Tidak lupa juga kami juga di pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini pada tahun 2025 kami juga membuat lembaga yang sudah mendapatkan SK dari Bapak Gubernur, yaitu kita membentuk lembaga fasilitasi pondok pesantren, yang mana lembaga ini kedepannya akan memberikan beasiswa bagi santri. Baik itu nanti akan melanjutkan sekuliah di kampus-kampus yang ada di Jawa Tengah atau kampus-kampus yang di luar negeri yang sudah bekerja sama dengan kami pemerintah provinsi, yaitu Al-Azhar dan yang kedua Al-Ahqaf Yaman. Dan insya Allah kedua lembaga ini akan menerima calon-calon mahasiswa dari Jawa Tengah yang akan kita biayai dari APBD pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang saat ini untuk permulaan kami sudah memberikan hibah kepada lembaga tersebut senilai 8, sekian miliar untuk para santri yang akan melakukan belajar di kuliah, baik itu di Jawa Tengah atau nasional maupun ke luar negeri. Dan saat ini kami juga baru mendalami kerjasama pendidikan dengan Jerman yang kaitannya pendidikan vokasi. Memang kalau kita bicara tentang vokasi biasanya konotasinya itu SMK, padahal di Kementerian Agama juga sebenarnya ada sekolah aliyah kejuruan kalau nggak salah namanya. Tapi memang di Rembang belum ada. Nggak tahu di Jawa Tengah sudah ada, di mana saya belum tahu datanya. Tetapi ada vokasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Dan hampir sama, ada juga pertanian,
ada vokasi tentang pendidikan-pendidikan yang keahlian yang lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Memang ini belum banyak atau dikenal seperti sekolah menengah kejuruan atau SMK yang saat ini sudah tumbuh di Nusantara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dan kami juga masih banyak lagi kerjasama antara Kementerian Agama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk Bapak Ibu tahun ini 2026 kami akan menjadi tuan rumah Musabakoh Tilawatil Quran tingkat nasional atau MTQ tingkat nasional 2026. Kita Jawa Tengah menjadi tuan rumah yang insya Allah kami juga sudah bersurat ke Kementerian Agama lewat Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaannya insya Allah di bulan September, tapi ini belum mendapat ACC. September atau Oktober Pak? September ya. Program salah satunya selain melakukan MTQ, kami juga menawarkan kepada kafilah-kafilah dari seluruh Indonesia yang datang ke Jawa Tengah untuk berwisata religi. Kami menawarkan Kabupaten Rembang, ada Sunan Bonangnya Ketilasan Sunan Bonang, ada pondok-pondok pesantren di Kabupaten Kudus. Ini juga kami bekerja sama dengan Kemenak. Jadi nanti kita kolaborasikan antara penyelenggaraan MTQ dengan pertumbuhan perpariwisata yang berbasis religi. Ini kami kerjasamakan dengan Kementerian Agama. Selain itu Bapak Ibu yang sudah berjalan lama, kami juga berkolaborasi dengan Kementerian Agama tentang wisata ramah Muslim di Jawa Tengah. Dan alhamdulillah Jawa Tengah kemarin juga mendapatkan apresiasi terkait pariwisata atau wisata ramah Muslim. Ini kita terapkan di berbagai daerah. Salah satu pionirnya ada di Tawangmangu, di Kabupaten Karanganyar, yang di sana kita arahkan untuk wisata berbasis ramah Muslim. Jadi kita saat ini bukan halal ya, tapi dari pemerintah pusat, yaitu temanya wisata ramah Muslim, yang di sana disediakan ada hotel yang dipisahkan, kolam renangnya antara perempuan dan laki-laki. Lalu ada khusus restoran di perhotelan yang menanggung bahwa restoran itu benar-benar dijamin kehalalannya. Ini yang namanya ramah Muslim. Lalu RPH, RPA di Jawa Tengah juga alhamdulillah tumbuh dengan sertifikat halal, sehingga keterjaminan ini untuk masyarakat Muslim, yaitu wisatawan Muslim di Jawa Tengah ini kita sudah ramah. Maka saya ucapkan terima kasih Kementerian Agama yang sampai saat ini kita sering berkolaborasi untuk berbicara tentang keagamaan, termasuk agama-agama non-Muslim. Kemarin beberapa permasalahan-permasalahan terkait pendirian tempat-tempat ibadah yang ada di Jawa Tengah yang masih menjadi konflik di tengah-tengah masyarakat kita selesaikan. Kita selesaikan untuk saling menghormati, membiarkan tiap-tiap masyarakat yang memiliki kepercayaan untuk beribadah dan memiliki tempat ibadah masing-masing. Maka ini kami mohon kita juga saling menghormati, kita bekerja sama, biarkan tempat-tempat ibadah kalau memang itu sudah sesuai dengan perizinannya, maka kami mohon ini juga kita kawal supaya keberagaman, toleransi, kerukunan itu muncul Bapak Ibu. Dan yang terakhir kami ingin menyampaikan bahwa kami juga memberikan
hadiah kepada seluruh warga yang menghafalkan kitab suci di Jawa Tengah termasuk Al-Quran. Jadi kalau ada yang menghafalkan Al-Quran, hafid 30 juz bil ghaib, kami juga memberikan hadiah. Salah satu putranya beliau yang setelah menghafalkan Al-Quran di Kabupaten Pati, waktu itu kami hadiahi dari pemerintah provinsi tiap-tiap orang yang menghafalkan apal Al-Quran 30 juz, kami beri hadiah 1 juta per orang. Itu juga kita ambil dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Yang ini kami juga membantu dari Kementerian Agama. Dan ini rasa-rasanya baru Jawa Tengah yang melakukan ini. Provinsi-provinsi yang lain tidak ada. Ini hanya Jawa Tengah yang memberlakukan hadiah. Dan ini bukan hanya Al-Quran. Siapa saja, ada yang mau menghafalkan Injil, nggih monggo kita akan beri hadiah. Mau menghafalkan Taurat, ya monggo kita juga akan memberikan hadiah selama itu ada pengakuan, atau kalau di Islam itu ada sanadnya dari kiainya bahwa ini sudah hafal Al-Quran 30 juz bil ghaib, sudah kita wisuda, ya kita kasih. Begitu juga sebagai agama yang lain, kalau ada pendeta yang mengakui bahwa ini menghafalkan Injil secara penuh, ya akan kita beri hadiah gitu. Jadi kita semua, kita toleran, kita bersama-sama membangun bahwa Jawa Tengah ini menjadi provinsi yang toleransi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan buka sesi dialog. Untuk sesi pertama akan kita persilahkan kepada 3 penanya. Dipersilahkan. Yang terhormat Gus Yassin selaku Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, Bapak Muhson, Kepala Kementerian Haji, Bapak Ali Muhyiddin, dan semua staf yang tidak bisa saya sebut satu persatu, rekan-rekan kepala madrasah di semua tingkatan, kepala KUA Kabupaten Rembang, serta bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat yang hadir. Terima kasih Gus, diberikan kesempatan dari Gus saya yang ganteng dan luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Ini nak pertama bahasanya itu wis menjunjung, ini kok gurune jendol gimana? Oke Gus, begini Gus, ini boleh saya rangkum. Maaf, nanti Bapak, usulan. Bapak siapa? Oh ya maaf, saya Burhanuddin dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Bogorjo Sedan. Mungkin sudah kenal Gus Yassin. Oke Gus, ini pertanyaan saya singkat, simpel, dan mungkin sangat mudah untuk dilakukan Gus. Ini saya rangkum dari berbagai teman-teman kemarin karena ini momen yang spesial dan sangat istimewa. Kemarin sempat dari teman-teman kepala madrasah khususnya MI, mumpung ada momen yang spesial ketemu Gus Wagub yang belum tentu 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali ketemu. Lah ini mumpung kesempatan Gus. Yang pertama Gus, ini tentu saja kaitannya dimanapun ya, setiap ada kepala madrasah atau guru pasti yang di situ yang dibicarakan adalah masalah insentif. Insentif tadi Gus Yassin sudah menyampaikan untuk yang guru madin. Lah ini Gus, ini untuk tidak kepentingan saya pribadi Gus, untuk keseluruhan rekan-rekan. Yang pertama, di era ini Gus ya, di era Pak Bibit itu ada pendampingan bos Gus. Pendampingan bos. Lah ini barangkali nanti dicuelno bujune sithik ke pendampingan bos ngono gimana Gus dari Jawa Tengah. Yang kedua Gus, guru swasta
itu kalau kita lihat itu mendapatkan insentif 250.000 Gus setiap bulan. Lah ini barangkali Gus, khusus yang guru swasta non sertifikasi ini bisa diperhatikan Gus. Itu. Jadi kita tahu bahwasanya tokoh-tokoh nasional sekarang itu sudah banyak yang dilarikan dari madrasah-madrasah. Ini termasuk Gus Yasin ini. Nah inilah bangkitnya Kementerian Agama di era sekarang ini. Yang ketiga Gus, enteng sekali Gus ini. Kita lihat bagaimana kinerja dari operator Gus. Operator sekolah itu kadang-kadang saya lihat itu sampai saake Gus. Di era IT sekarang ini kadang-kadang saya yang di grup KKM saja Bu Iva nge-share itu belum selesai saya baca, nanti Pak Hamid sudah nge-share lagi, itu dikerjakan oleh operator. Sangat lelah sekali Gus, ini sangat lelah sekali. Nah operator ini nanti untuk jumlahnya nanti bisa ditanyakan oleh dari Pak Hamid, mungkin yang dari Kemenak, berapa operator di Rembang. Itu sangat penting untuk diberikan insentif Gus. Kasihan mereka itu kerja siang malam tidak tahu waktu. Ini saya kira itu Gus, tapi ada yang titip tadi Gus, kalau di negeri itu sudah ada Whitbread atau apalah Gus namanya, saya tidak tahu, papan elektronik loh Gus. Lah barangkali nanti bisa dianggarkan untuk madrasah-madrasah, terutama yang madrasah swasta. Nama saya Muhammad Subhan dari KUA Kecamatan Pamotan. Nuwun sewu yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Gus Yasin, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang kami hormati, seluruh hadirin yang hadir di majelis ini yang kami muliakan. Mulai pertama tadi banyak yang disampaikan oleh Gus Yasin terkait dengan program kerjasama sinergi antara Kementerian Agama dengan pemerintah provinsi. Tapi saya dengar mulai awal sampai akhir KUA belum disinggung Gus. Ini rodok meri saya gitu. Kalau tadi nagih insentif, saya nggak nagih insentif, tapi saya hanya mau curhat mawon. Karena peran KUA niki sangat vital nggih, hampir semua mulai dari presiden sampai ASN pernah berkunjung ke KUA. Ora ketang muk sepisan. Kalau yang mau 2 kali juga boleh. Tetapi hal yang paling krusial KUA itu menangani pembinaan agama mulai orang lahir ngandani bayi sampai masuk liang lahat, itu tidak terlepas dari peran KUA. Hari ini juga kami mendapatkan tugas yang agak berat terkait dengan pendataan wakaf dan lain sebagainya. Nah ini menjadi PR kami yang ada di KUA. Ini kalau tadi nagih insentif, kalau kami sebetulnya bagaimana kalau penghulu-penghulu di Kabupaten Rembang ini atau KUA di Kabupaten Rembang ini mendapatkan kendaraan operasional Gus. Kalau bisa, enggak banyak kok, paling tidak menjadikan contoh. Kalau di Rembang misalnya ada 14 kecamatan daerah pegunungan, hari-hari ini itu kalau kami misalnya ngaketno nganten atau data wakaf itu sering hujan Gus, jadi ngantene masuk kamar kita masuk angin Gus. Jadi kalau ada kendaraan operasional mungkin bisa mendukung kerja kami lebih satset gitu. Yang kedua, perceraian di Kabupaten Rembang juga mulai meningkat begitu. Lah ini janda semakin di depan. Nah ini kalau tidak kita tangani dengan baik, ini akan memberikan dampak yang sangat buruk begitu. Nah kami minta mungkin dari pemerintah provinsi ada kerjasama, karena kebanyakan problem rumah tangga itu latar belakangnya ekonomi. Barangkali ada pendampingan UMKM atau apa terhadap calon-calon manten dari pemerintah provinsi atau apa. Saya Ahmad Sururi, Ketua FKDT Kabupaten Rembang. Nuwun sewu Gus. Dari tadi teman saya Pak Burhan bicara tentang insentif. Justru kami yang alhamdulillah Gus, kami atas nama guru-guru Madin dalam rumah besar kami yaitu FKDT pertama memberikan apresiasi dan terima kasih yang luar biasa
kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sejak beliau menjabat sekitar hampir 6 tahun yang lalu ya, kita guru Madin lewat Kementerian Agama mendapat insentif. Kami tidak bicara insentif, tapi kami berikan apresiasi yang luar biasa. Kami ingin melaporkan Pak Gus Yasin bahwa alhamdulillah kami di Rembang, FKT Rembang beberapa kali Porsadin, Porsni Madrasah Diniyah, kami 2 kali berturut-turut juara umum tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dan insya Allah nanti 2026 akan diadakan di Tegal. Kabarnya ini nanti sore kita akan rapat Porsadi Nasional juga diminta, insya Allah di Jawa Tengah. Kami minta Gus Wabub untuk mensupport kami bisa menggolkan bahwa nanti Porsadin tingkat nasional di Jawa Tengah. Allahumma amin. Untuk yang terakhir Gus, kami juga terima kasih bahwa sejak tahun 2020 kalau nggak salah, waktu itu ada, ya tadi udah disinggung oleh beliau Gus Yasin bahwa salah satu insentif tadi itu kita gunakan untuk memproteksi guru-guru madrasah diniyah dalam rangka ikut anggota BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah yang diceritakan Gus Yasin itu lebih dramatis ketika ada orang yang pegunungan, daerah kami itu daerah Gunung Pakis tuh Pak, meninggal dunia. Kemudian salah satu anggota kami FKDT di kecamatan itu memperjuangkan hak-haknya mendapat katakan apa namanya itu, santunan 42 juta. Meskipun ini ya tidak diharapkan meninggal itu, tapi alhamdulillah ini realisasi nyata ini. Ini yang terakhir Gus, kami tidak minta insentif, cuma kami minta gini. Keprihatinan kami itu ketika nanti faktanya bahwa anak-anak yang sudah masuk madrasah diniyah kemudian juga sekolah pagi di SMP MTS itu sulit untuk masuk di madrasah diniyah tingkat ulia, tingkat aliyah. Nggak tahu karena apa. Mungkin salah satu sebabnya analisa kami adalah tidak adanya regulasi terkait dengan madrasah diniyah ini. Kami mohon setidaknya ada pergub. Sekali lagi setidaknya ada regulasi pergub atau apa? Kalau perda berat Pak ya. Kalau perda. Pergub yang itu menyatakan bahwa anak masuk SMP harus melampirkan ijazah ibtidaiyah Madin. Anak masuk SLTA aliyah harus melampirkan syahadah ijazah tingkat wusta misalnya. Ini barangkali lebih memberikan kedudukan atau eksistensi madrasah diniyah di tengah-tengah masyarakat. Jadi sekali lagi kami mohon baik di tingkat kabupaten mungkin didengarkan Pak Kesra ini Kabupaten Rembang, perbub atau pergub yang mengatur tentang keberadaan madrasah diniyah. Saya akan menyampaikan apresiasi yang sangat dalam program sinergitas tadi yang dilontarkan oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah. Memang itu seharusnya Polek Sosbud Hankam rata Pak. Harus disengkuyung secara bersama-sama. Bukan hanya Pak polisi, bukan hanya Pak tentara, seluruh lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, termasuk preman-preman, itu juga harus punya. Harus punya greget untuk menciptakan kebersamaan di bidang Polek Sosbud Hankam rata itu gitu ya. Karena itu ya sangat mulia. Piagam Madinah juga begitu. Tapi kan internasional. Sementara piagam nasional yaitu Pancasila juga sangat berpesan seperti itu semuanya. Insya Allah kalau kita laksanakan secara seutuhnya maka akan menjadi berkah negara kita ini. Berikutnya, kaitan dengan pensiunan Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Ini kami ingin mengusulkan saja Pak, seandainya calon-calon purnawirawan Kementerian Agama Kabupaten Rembang diperlakukan sama seperti purnawan di Pemda.
yaitu sebelum purna dilakukan sosialisasi melangkah setelah pasca purna. Bagaimana caranya ke Taspen, bagaimana caranya ke ke Tapera, bagaimana caranya untuk mengisi daftar hadir bulanan. Kemarin saya seperti itu, jadi sendirian sehingga saya belulung-belulung. Tapi untungnya itu sekarang aplikasi. Alhamdulillah kalau sudah ya, terima kasih. Saya banyak kemarin teman-teman yang juga tanya pada saya, Pak caranya piye Pak? Yes, ngene wae, semua aplikasi. Kemudian kalau memang sudah, alhamdulillah berarti sudah ada langkah maju. Yang kedua, bahwa insentif madrasah diniyah dengan TPQ ini mungkin ada kendala Pak, atau mungkin hanya di daerah saya ya, yaitu semacam tidak adanya keterbatasan jenjang tingkat TPQ, sehingga anak-anak di TPQ itu yang sudah didata emis itu masih kerasan di TPQ, padahal mereka itu sudah masuk ke Madin sampai kelas 6, tapi dia itu masih dicatat di emis TPQ, sehingga madrasah diniyah itu mengalami kesulitan. Padahal kita dihadapkan rasio banding antara jumlah siswa dengan jumlah guru yang akan mendapatkan insentif. Niku Pak. Dan ini caranya gimana supaya anak-anak yang masih di TPQ dan sudah di Madin sampai 6 tahun itu bisa kita pisahkan gitu. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus Wagub, yang pertanyaan pertama dari Bapak Burhanuddin menanyakan tentang insentif dana pendampingan BOS, apakah masih ada lagi? Ya. Terus nasib dari guru swasta yang non sertifikasi ya itu bagaimana? Terus nasib operator sekolah yang bergerak di bidang IT itu juga minta diperhatikan Gus, seperti itu. Monggo. Baik, terima kasih. Yang pertama kepada Mas Burhanuddin, kepada Pak Subhan, lalu ada Pak Sururi, matur suwun semua, yang tadi juga yang terakhir dari Pak Nurholis. Saya akan menjawab secara acak, tidak menjawab satu persatu. Yang jelas bahwa saya mulai dengan Bosda yang ada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun sebelumnya memang kami memberikan Bosda itu hanya sampai di tingkat MA. Ada Bosda MA yang waktu itu jumlahnya kita berikan 27 miliar 400 ya 27 miliar benar 27 miliar 400 juta. Di tahun 2026 ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian bahwa insentif Bosda ini kepada MA kami tiadakan. Malah mau penjaluannya kan sampai ke MI nggih. Nggih, kepala MI. Ini sampai di aliyah aja kami sekarang udah kami tiadakan, mengingat yang pertama bahwa anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah di tahun 2026 ada pengurangan 1,5 triliun. Ada potongan dari pemerintah pusat 1,5 triliun, yang sebelumnya di tahun 2025 itu juga sudah ada potongan atau bahasannya apa waktu itu? Apa? Efisiensi. Ya. Refocusing itu waktu Covid. Lalu di tahun 2024 efisiensi. Lalu di tahun ini enggak ada kalimatnya, yang jelas ada pengurangan dana transfer ke daerah ya. 1, apa? Ya 1,5 triliun kan, ada potongan. Sehingga karena melihat porsi APBD kita, maka kami sekarang di tahun 2026 kami tidak melihat Bosda itu kepada MA atau sekolah-sekolah yang lain. Akan tetapi kami lebih memprioritaskan untuk siswa-siswa miskin. Jadi Bosda ini
di mana anak miskin itu ada, itu akan mendapatkan Bosda. Datanya dari Kementerian Sosial yang dulu DTKS, yang saat ini DTSEN. Jadi ini penjelasan kami terkait Bosda. Jadi Bosda saat ini kita peruntukannya langsung supaya ini benar-benar tepat sasaran, kami berikan kepada masyarakat-masyarakat yang miskin, yang itu semuanya ada di DTSEN yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Mengingat kalau dulu kan ada yang penting pokoknya Bosda untuk madrasah aliyah, di madrasah aliyah ini sekian, lalu di madrasah ini sekian, lalu sekolah negeri sekian. Nah sekarang kita karena ada pengurangan APBD sehingga ini kita turunkan lagi, kita lebih tepatkan lagi. Kalau memang masyarakat itu benar-benar tidak bisa sekolah, ini yang akan kami cover selain dari pembiayaan dari dinas kami. Ada tambahan yaitu Bosda yang namanya. Nah ini kita peruntukkan untuk tambahan kepada masyarakat-masyarakat miskin yang ada di Jawa Tengah. Baik itu nanti sekolahnya di MA mana, di madrasah SMA mana, nah ini monggo. Nanti itu yang kita sebarkan di masyarakat kita. Yang selanjutnya terkait operator sekolah, terkait guru non sertifikasi dan lain sebagainya, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita kembalikan dulu ke Kementerian Agama dulu, karena itu ada di bawah Kementerian Agama. Kalau nantinya ada bantuan dari pemerintah baik itu tingkat 2 maupun di tingkat 1, itu sifatnya adalah kolaborasi. Nah nanti ini juga akan kami coba pikirkan ya, untuk guru yang non sertifikasi. Guru non sertifikasi itu gimana sih? Penyidikan guru-guru swasta yang mengajar di sekolah madrasah swasta. Jadi nanti coba kita kerjasama dengan kami dulu. Ini jumlahnya berapa di Jawa Tengah? Kita coba menghitung. Kita nggak bisa saya ngasih jawaban langsung. Kalau saya kasih ini tapi ternyata setelah saya hitung saya janji malah nggak sesuai dengan APBD ini kan kok malah gue utang janji dan sebagainya. Tapi kalau hitung dulu saya nggak bakal menjanjikan apa-apa. Akan tetapi karena itu regulasinya sudah diatur dan itu sudah ada di sekolah swasta atau sekolah lokal, sehingga mohon maaf kenapa kami memberikannya insentif kepada guru madrasah Aliyah, kepada madrasah PPI, kepada pondok pesantren, karena melihat kami ini sekolah-sekolah yang sebenarnya di negara kita lewat Kementerian Agama itu sudah diakui tapi statusnya itu non formal. Kalau non formal itu biasanya ada tambahan-tambahan dari sekolah seperti sekolah formal yang sudah dianggarkan oleh Kementerian Agama. MI kan paling tidak adalah bosnya ya, baik bos kan dari pusat, dari bos itu kan tidak ada, sehingga ini regulasinya sudah tercover. Tapi kalau TPQ Madin, pondok pesantren ini belum ada anggaran dari kementerian yang non formal ya, sehingga kami juga menyisihkan lagi sebenarnya kepada sekolah-sekolah yang benar-benar sudah masuk ke kategori formal. Lalu terkait sekolah smart,
bahasane wau niku apa? Papan tulis cerdas. Apa bor sing cerdas. Bahasane wong Rembang. Nah niku memang kami saat ini coba nanti kami tanyakan, program ini masih ada di pemerintah provinsi, tetapi memang peruntukannya kami memang masih di sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah menengah atas yang ada di kewenangan kami, yaitu SMA dan SMK. Nah ini nanti coba kita perluas di SMP, MTS atau MI. Terkait mobil dinas, Pak, saya rasa kalau KUA-nya napa nawi penghulune niku ngangge mobil tambah mboten satset. Dalane macet kok. Melbune malah dangu mangke. Oh, sepeda motor, tak pikir ngomongnya mobil dinas. Nek mobil dinas malah mboten satset tak pikirnya. Lah wong sing diakitno niku gange cilik terus mandek parkir dangu. Nggih. Usulan dipending dulu, Ngangge Pak. tosa mungkin nggih. Ben mboten kudanan nek sepeda motor wau kudanan. Nggih, nek iki mangke kita pikirkan nggih. Nanti coba nggih. Insyaallah. Tentang perceraian yang mulai meningkat. Lalu Gus. perekonomian berdampak perceraian UMKM kami ada, Pak. UMKM kita ada pelatihan-pelatihan, monggo jenengan akses di dinas kami, Dinas UMKM Provinsi Jawa Tengah. Di situ ada pendaftarannya bagaimana mendapatkan pelatihannya. Saya rasa tidak hanya kabupaten, tidak hanya provinsi, tetapi di Kabupaten Rembang harusnya ada program untuk pendampingan terhadap apa niku ibu-ibu. Nggih. Nggih pokoke niku nggih. Dan kami, Pak, sebenarnya di pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait ini juga berpikir sejak lama, sejak kula teng DPR. Waktu itu kula di DPRD Provinsi Jawa Tengah di Komisi E, kami yang meluncurkan perda terkait ketahanan keluarga. Yang waktu itu kenapa kami membuat perda ketahanan keluarga? Perceraian waktu itu tinggi. Tetapi tidak di Kabupaten Rembang. Waktu itu di Kabupaten Karanganyar. Ada di Kabupaten Karanganyar, di Wonogiri, lalu di mana satu lagi ada 3 kabupaten yang tingkat perceraiannya tinggi disebabkan karena ekonomi dan kekerasan keluarga. Sehingga kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini memberikan tadi ada kecamatan berdaya. Di dalam program kecamatan berdaya ini kami akan memberikan pendampingan paralegal, kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, disabilitas dan lain sebagainya akan kita dampingi lewat program kecamatan berdaya. Yang tadi kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Hukum yang hukum kalau nggak salah itu namanya di Kementerian Hukum ada bantuan hukum di tiap-tiap desa. Lalu ada dari Kementerian Agama tadi program yang sudah bekerja sama dengan kami yaitu Desa Sadar Kerukunan dan Kampung Moderasi Beragama. Jadi kalau kita bicara tentang perceraian, saya rasa bukan hanya UMKM atau perekonomian, tetapi juga permasalahan-permasalahan yang lainnya di Kabupaten Rembang yang sekarang lagi menarik, yaitu keberadaan pabrik. Oke, dengan adanya keberadaan pabrik, biarnya orang antre, saya ini orang antre. Biar delok bojone ya nerima, tapi sakwise kerja malah gak bisa nerima bojone. Nah niku khususnya kecamatannya Kecamatan Pamotan Kalor. Kalau sudah mau tentang itu sudah ingat. Jadi sebenarnya pendampingan ini bukan hanya sebatas UMKM, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk nanti bisa berkolaborasi melalui yang mewakili Pak Bupati juga oke. Nah, jadi kan sampaikan ke Pak Bupati, tolong ini bekerja sama dengan Kementerian Kabupaten memberikan sosialisasi pranikah, ya. Jadi nikahan. Jadi saya tertarik
kemarin pulau di Karanganyar kita mau pulau kemarin menjelang setelah tahun baru saya ke sana, salah satunya saya tertarik dengan program wisata ramah muslim di sana. Ada program itu apa sih ini kawin itu pingin betul dipingin toh Pingitan. Oh, Pingitan. Nggih. Di sana itu ada kawan-kawan komunitas di Tawangmangu membuat program pingitan nopo nggih syariah. Namine nopo nggih kula judule basa Inggris no. Pokoke terjemahane niku pingitan bersyariah. Jadi pingitan bersyariah niku biasanya nek medhe kawin itu kan dipingit gak boleh metu. Tapi kan terus gak boleh metu tok. Nah, ini ada program pendampingan, nanti ada KUA dilibatkan, mungkin makanya tambahan Pak Amin, orang-orang yang pranikah niku diberi motivasi bagaimana berumah tangga, sekolah. Nah niki saya kemarin di Tawangmangu karena ini saya tertarik dengan kawan-kawan ini, sehingga ini juga bisa mendapat permasalahan tadi terkait UMKM tadi. Lalu masalah Pak Sururi terkait nek wau ijazah madin buat poin masuk jenjang di atasnya ngoten nek cara kula Pak. Termasuk wau dari kendala enggak ono aturane TPQ pirang tahun pindah kok TPQ Madin pindah ke Madin nggih. Nah, ini sebenarnya ada Kabupaten Tegal dan Kota Tegal kalau nggak salah itu sudah memberlakukan orang yang pindah dari jenjang TK masuk ke SD kalau memiliki ijazah berarti niki tingkat TPQ. Kalau bisa menyertakan ijazah TPQ akan mendapatkan prioritas ke sekolah tertentu. Biasanya pun kan wong metuan niku nek badhe daftarno enggak pokoknya aku kudu sekolah ning ngene SD 1 kan ngoten. Lah untuk masuk ke SD 1 biasanya kan wonten kriteria-kriterianipun. Lah niku salah satu kriteria yang diprioritaskan ketika mendapat atau memiliki ijazah TPQ. Begitu juga ketika sudah lulus SD, mau masuk ke SMP, itu kalau memiliki ijazah madin, nek bahasanipun Kementerian Agama, niku napa? Ulang. Gitu? Nah, kalau memiliki ijazah ula, itu bisa mendapatkan sekolah SMP favorit yang dituju, mendapatkan prioritas. Nah, kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini masih dalam kajian, nantinya kalau sudah bisa memiliki ijazah wusta, ketika mau masuk ke SMA tertentu karena di situ ada zonasi, itu menjadi salah satu poin. Itu di kami. Dan saat ini kami sudah dalam pembahasan baik di RMI maupun nek Muhammadiyah ini napa to jenenge sing pemudaan niku keagamaan niku. Napa kula mboten napal kula. Itu juga kami sedang bahas. Itu termasuk kenapa kami dalam tahun ini ada pembahasan apakah nanti sekolahnya kembali ke 6 hari atau tetap di 5 hari. Itu dalam kajian kami sehingga kami ini nanti bisa poin-poin tersebut tadi. Ijazah madrasah diniyah menjadi seksi. Yang terakhir terkait Porsadin, insya Allah kami juga kemarin sudah dengan Kiai Dur sudah membahas itu Mas. Apakah nanti disetujui atau tidak Porsadin tingkat nasional, semoga bisa diselenggarakan di Jawa Tengah. Dan ini nanti kami juga ya paling enggak dikit-dikit adalah pembiayaan untuk Porsadin tingkat nasional, termasuk bagaimana nanti Jawa Tengah
supaya bisa menjadi juara umum di di perlombaan Porsadin tingkat nasional ini. Mungkin ini yang bisa saya jawab dan tidak ada sesi tanya jawab berikutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan